Apakah kamu pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Bahwa salah seorang yang namanya Ripaldi Aditya Wardana tidak mengenal yang tujuh, sedangkan yang tujuh juga sebaliknya tidak mengenal yang satu. Jadi ada skenario jahat yang diciptakan oleh penyidik kepolisian Resort Cirebon Kota dalam rangka ya seolah-olah ada peristiwa pembunuhan, padahal apabila kita melihat kembali flashback ke belakang, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Putra daripada anggota kepolisian yang bernama Rudiana itu berboncengan dengan pacarnya bernama Pina, dan di TKP ini juga jelas tidak bisa dipungkiri ada marka jalan yang tergores, termasuk juga aspal yang tergores akibat daripada benturan sepeda motor yang dibonceng mereka. Dan sampai sekarang ada 3 orang yang masih buron dan tidak jelas sudah 8 tahun. Sementara rekan saya Pak Jombi bilang bahwa mereka itu bukan pelakunya. Jadi ini kalau lihat proses-proses seperti ini, ada indikasi bahwa ini bisa praktek peradilan sesat karena berkas perkara yang diajukan itu bukan berkas perkara yang sesungguhnya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Sementara ini sudah divonis. Nah, kalau misalkan nanti yang ketiga orang itu tertangkap dan ternyata benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Jombi tadi itu, ternyata pelakunya bukan mereka, ini kasihan ini pengadilan ini, karena dia mengadili sesuatu yang sesat akibat dari berkas perkara dan penanganan yang tidak profesional yang dilakukan oleh pihak penyidik. Karena setelah divonis, ya pihak pelaku yang sekarang sudah menjalani hukuman lewat pengacaranya mengatakan bukan mereka pembunuhnya. Ya, jadi ini ada indikasi berkas perkara yang menjadi dasar untuk diajukan ke pengadilan itu dibonsai dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dimunculkan di film dan apa yang dimunculkan juga di dunia goib. Jadi inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah keadilan para korban dan kebenaran. Dan keluarga cuman pengen tahu seperti apa mukanya gitu. Cuman dari mereka itu nggak ada yang ngasih tahu, kayak benar-benar ditutup infonya. Jadi ya sangat sulit buat keluarga cari tahu tentang pelaku itu sampai sekarang, makanya nggak pernah ketemu. Kalau pihak yang mencoba menutupi, saya rasa ada teman-teman yang di dalam juga sama menutupi. Banyak lah, kalau bisa disebutin mah banyak. Adalah pokoknya yang untuk menutupi pelaku itu 3 itu. Dia kan memang bilang bahwa ada salah satu anak yang orang penting, makanya sangat sulit buat keluarga mencari tahu itu. Sebenarnya lelah. Jadi ya udah lepas, mencoba untuk mengikhlaskan semuanya. Namun kini keinginan Vina mungkin hanya satu. Tidak ada lagi Vina lain yang akan merasakan yang dialaminya. Ya karena kerjasama dengan saya oke lah, karena untuk mengangkat supaya gimana yang ngumpetnya, supaya barangkali masyarakat bisa tahu lah. Siapa tahu dengan film ini muncul akan diusahakan lagi untuk mencari yang 3 ini gitu. Kasus penganiayaan gadis bernama Vina 16 dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki kembali mencuat dan menyita banyak perhatian. Kasus penganiayaan yang dialami Vina, remaja asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat bersama dengan kekasihnya yang berujung maut ini kembali diusut oleh Polda Jawa Barat saat sebuah film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, viral. Film bergenre drama horor garapan sutradara Anggi Umbara sudah memperoleh lebih dari 2,1 juta penonton sejak penayangan perdana di bioskop tanggal 8 Mei tahun 2024. Film yang mengisahkan kejadian nyata terkait penganiayaan yang berujung maut dialami 2 orang remaja bernama Vina dan Zaki, nama Eki disamarkan, yang dilakukan oleh sekelompok geng motor sangat mendapatkan sorotan publik. Akhirnya sejak film ini trending, kasus pembunuhan gadis remaja 16 tahun asal Cirebon dan kekasihnya ini diusut kembali oleh pihak kepolisian. Vina, gadis cantik berambut panjang ini dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia oleh sekelompok geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016. Lalu bagaimana kronologis kejadian penganiayaan berujung maut yang dialami Vina dan kekasihnya ini? Dikutip ayojakarta.com dari wawancara eksklusif keluarga korban Vina bersama dengan pengacara kondang Otman Paris Hutapea yang ikut mengawal kasus pembunuhan berencana Vina dan kekasihnya yang diunggah melalui laman YouTube Kompas TV pada hari Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024 menceritakan detail kronologis di malam penganiayaan dan pembunuhan yang dialami Vina dan kekasihnya 8 tahun silam. Kakak korban Vina, Marliana 33, menceritakan kronologis bermula dari Vina yang diajak oleh Eki yang diduga kekasihnya itu keluar rumah berboncengan naik motor setelah Isya. Kemudian malamnya pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Marliana mendapatkan kabar kecelakaan yang dialami Vina dan kekasihnya di jembatan flyover yang berada di lajur arah Majasam, Kota Cirebon, menuju Sumber Kabupaten Cirebon.